Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa ma ba'd. Ikhwan fillah, azakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan tentunya waktu yang luang, sehingga kembali kita bisa menambah perbendaharaan amalan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menambah poin-poin amalan kita, atau pundi-pundi amalan kita, untuk memperberat timbangan kebaikan kita di depan mizan, di mana salah satu amalan yang terbesar dan terutama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini adalah berkumpulnya amalan berupa majalis atau majelis zikir, kemudian pahala menunggu salat zuhur bagi yang menyiapkannya tentunya, dan pahala mendengarkan bacaan Al-Quran, di mana orang yang mendengarkan Al-Quran tersebut mendapatkan keutamaan yang tidak kurang dari orang yang membacanya. Karena yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah Imam Muslim dan selainnya, Nabi sallallahu bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah ada sebuah kaum yang hidup di salah satu dari rumah Allah, mereka saling membacakan kitab Allah di dalamnya, saling mengingatkan, mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun pada mereka ketenangan. Mereka akan diikuti oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan nama yang atau orang-orang yang hadir dalam majlis tersebut akan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat.
Ikhwan fillah Allah. Sebelumnya kita ketahui bersama materi yang akan kita bahas pada pekan ini yang biasanya diisi oleh Ustaz Ja'far Hafizahullah Ta'ala. Tapi karena ada halangan, beliau memberikan amanah pada kami untuk menggantikan dan mengisinya dengan materi tematik. Walaupun di yang tertulis di pengumuman materi yang akan kita bahas berkenaan dengan masalah sunnah taqiyah, akan tapi insya Allah untuk lebih meluaskan faedah dan lebih mengglobalkan perhatian, lebih memperluas permasalahan, kita akan membahas sunnah itu sendiri dalam artian yang lebih luas, tidak terbatas pada sunnah taqiyah saja. Ya, dan ini sebagai perkara yang pertama yang boleh diluruskan di sini. Jadi materi yang akan kita bahas di sini adalah materi tentang mengenal as-sunnah secara umum, beserta dengan pembagian-pembagiannya. Nah, kemudian karena waktu yang sangat terbatas, insyaallah ta'ala kita akan langsung masuk membahas beberapa poin-poin yang berkenaan dengan masalah sunnah beserta dengan taksimatnya, pembagian-pembagiannya. Perkara yang pertama berkenaan dengan tarikh sunnah. Definisi dari as-sunnah. As-sunnah secara bahasa dia bermakna at-tariq al-masruf, jalan yang ditempuh. Hamidan kana atau madmuman atau qabihan, baik jalan itu adalah jalan yang terpuji maupun jalan yang tercela. Itu sunnah secara bahasa, yaitu jalan yang ditempuh. Yang akan penggunaan sunnah secara bahasa adalah hadis dalam hadis dari Bilal al-Bajali riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Siapa yang menyunnahkan dalam Islam sunnah yang baik. Kemudian beliau berkata, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah." Siapa yang menyunnahkan dalam Islam sunnah yang jelek. Dan sunnah yang pertama, sunnah secara syariat tidak ada yang jelek. Maka ketika sunnah dibagi jadi dua, ada sunnah yang baik, ada sunnah yang jelek, maka berarti apa? Nah, yang mengaku sunnah ini adalah sunnah secara bahasa, bukan secara istilah. Karena secara istilah sunnah tidak ada yang jelek. Ya. Maka di sini sebenarnya tambahan ya, dari kekeliruan sebagian orang-orang di zaman ini yang berdalilkan dengan hadis ini untuk menyatakan adanya bid'ah yang hasanah. Kata mereka ketika sunnah terbagi jadi dua, sunnah yang hasanah dan sunnah yang sayyi'ah, maka berarti dan tatkala bid'ah itu kebalikan dari sunnah, maka berarti bid'ah juga ada dua, bid'ah yang hasanah dengan bid'ah yang sayyi'ah. Kan begitu? Terambil dari hadis ini adalah dalilnya. Karena mengatakan sampai berbuat sunnah dalam Islam sunnah yang baik, kemudian ada juga sunnah yang jelek. Ketika sunnah itu kebalikannya bid'ah, kalau begitu bid'ah juga ada yang baik, ada yang jelek. Ya. Nah, kadang-kadang betul. Kita terima bahwa bid'ah itu ada yang baik dan ada yang jelek berdasarkan hadis ini. Cuma kita lihat bahwa sunnah dalam hadis ini sunnah secara istilah atau sunnah secara bahasa. Sunnah secara bahasa atau istilah? Bahasa. Kalau begitu yang terbagi menjadi dua juga tidak secara bahasa, bukan tidak secara istilah. Ya, tidak secara bahasa betul ada yang baik, ada yang jelek. Tapi tidak secara istilah ini tidak ada yang baik, sebagaimana sunnah secara istilah tidak ada yang jelek. Dan sehingga kesalahpahaman atau pemikiran mereka dalam hadis Nabi SAW, mereka menggunakan kata sunnah secara bahasa untuk menetapkan adanya bid'ah hasanah secara syariat. Nah, secara syariat padahal Rasul dalam hadis tersebut yang diinginkan dengan adalah makna bahasa, maka kita katakan kita sepakat bahwa bid'ah itu ada yang hasanah tapi secara bahasa, dan ini yang diajari oleh
Inilah yang disinyalir dalam ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang dinukil dari beliau pada Imam Syafi'i al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, ada yang baik, ada yang jelek. Ini saja diterima oleh para ulama, ya, dan ditafsirkan oleh Ibnu Rajab dan juga Ibnu Katsir rahimahullah ucapan Syafi'i di situ bahwa yang beliau maksudkan dengannya adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa, yakni secara bahasa maksudnya semua perkara yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, kan semua perkara yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya. HP, komputer, bid'ah secara bahasa kan begitu. Terkadang dia baik, terkadang dia jelek, dan demikian seterusnya. Tapi ini secara bahasa. Ya, sunnah adalah jalan yang ditempuh, apakah jalan yang terpilih maupun tercela. Adapun secara istilah, sunnah itu memiliki beberapa penggunaan di kalangan para ulama as-salaf, ya, dan maknanya berbeda-beda tergantung di disiplin ilmu mana yang diucapkan. Karena masing-masing atau beberapa disiplin ilmu tersendiri dalam Islam punya definisi tersendiri tentang as-sunnah. Ya, seperti misalnya dalam ilmu hadis, ilmu mustalah, kata sunnah yang mereka maksudkan dalam ilmu mustalah adalah identik dengan hadis. Ya. Yaitu maja'a Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Sunnah menurut ulama hadis yaitu semua yang datang dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perbuatan, persetujuan maupun sifat perilaku dia. Jadi identik dengan hadis. Sementara sunnah menurut ulama usul beda lagi. Mereka mengatakan kullu ma jaa'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Quran. Sunnah kalau disebutkan dalam buku-buku usul fikih, maka maksudnya semua yang datang dari Nabi selain dari Al-Quran. Kalau dikatakan Al-Quran dan sunnah, sunnah yang dikatakan di sini semua datang dari Nabi kecuali Al-Quran. Ya. Dan kadang sunnah juga diikhlaskan untuk seperti yang disebutkan tadi diikhlaskan oleh para ulama sunnah dalam artian kebalikan dari bid'ah. Kebalikan dari bid'ah. Sebagaimana yang terkait dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna kulla 'abidin syukur." Bahwa setiap orang yang beribadah pasti punya masa semangat. Walaupun syukur fatrah, dan setiap yang namanya masa-masa semangat pasti punya masa-masa futur, masa-masa jenuh dalam beribadah. Ya. Fa inna ila sunnatin wa inna ila bid'ah. Maka futur ini cuma dua keadaan. Kalau bukan dia mengarah kepada sunnah, maka dia mengarah kepada bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada." Siapa yang ketika masa-masa futurnya tetap mengarah kepada sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Siapa yang pada masa futurnya mengarah kepada selain sunnah, maka dia telah binasa. Dia telah binasa. Maka dia telah menjadikan sunnah sebagai kebalikan dari bid'ah. Ya. Bentuk yang makna sunnah, dan ini makna sunnah yang paling luas dan paling sempurna, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jami' Ulum wal Hikam, ya, bahwa sunnah itu semua yang datang dari Nabi dan para sahabatnya, bukan hanya dari Nabi, tapi termasuk para sahabat. Semua yang datang dari Nabi dan para sahabatnya, ya, berupa aqwal, ucapan, af'al, perbuatan, aqwal, ucapan, af'al, perbuatan, wal ibadah, dan keyakinan. Ya. Ini dulu bagaimana? Ya. Dan dari sini sudah seperti ini, semua datang dari Nabi dan para sahabatnya, berupa ucapan, perbuatan, dan ibadah. Ini yang dimaksud dalam buku-buku akidah ketika disebutkan kata sunnah. Ya. Sunnah dimaksud ini dalam artian yang sempurna, itu identik dengan definisi Islam. Definisi Al-Islam, sama seperti Islam. Karena Islam itu adalah apa yang datang dari Nabi dan para sahabat.
Karena Al-Bahari rahimahullah di awal kitabnya Akhir Salam yang Ushul Sunnah, beliau mengatakan ialah anna Islam wa sunnah wa sunnatu hiya Islam wa la yakunu ahaduhuma illa bil akhar. Kata Al-Bahari rahimahullah, ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidak ada beda asal satunya kecuali dengan kebohongan yang lainnya. Maka Islam dan sunnah menurut definisi yang paling sempurna ini identik murid dengan Islam. Ini makna ketika para ulama mengatakan minas sunnati salat khalfal imam, termasuk sunnah salat di belakang imam, baik imamnya itu taat maupun pelaku maksiat. Minas sunnah salatul jamaah, termasuk sunnah salat jamaah. Minas sunnah doa ala imam, termasuk sunnah mendoakan kebaikan untuk pemerintah, doa dari imam. Minas sunnah ini dan itu. Jadi maksud dalam sunnah ini adalah termasuk ajaran Islam adalah ini dan itu. Lalu ini makna yang luas. Dan kemudian makna yang baru dari kata sunnah yang biasa muncul, yang pertama kali muncul terpenting dalam pikiran kita, sunnah bermakna apa? Perintah dari syariat yang tidak lazim atau yang tidak jari, tidak tegas, yaitu yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini juga di antara makna sunnah. Maka masing-masing harus dibedakan. Kalau ulama fikih yang mengatakan sunnah, jangan diterjemahkan dengan apa? Dengan menurut istilahnya ulama usul. Kalau kita dapat yang buku akidah kalimat sunnah, jangan diartikan sunnah di bawahnya wajib. Oh, termasuk sunnah, misalnya apa? Tidak memberontak pada pemerintah. Oh, kalau itu hukumnya sunnah saja. Enggak, sunnah yang ini yang disini adalah sunnah yang artinya sempurna, yaitu Islam. Minas sunnah yang termasuk Islam, ajaran Islam taat pada pemerintah misalnya. Ini harus dibedakan kata sunnah ini dengan itu. Kalau kita temukan di situ ini, kita artikan sesuai dengan maknanya. Kita temukan di situ yang lain, kita artikan sesuai dengan maknanya. Agar tidak makna tersebut tidak campur aduk antara satu dan yang lain sehingga akan melahirkan pemahaman yang keliru. Jadi ini makna Islam atau makna sunnah secara istilah memiliki beberapa penggunaan. Dan sunnah yang kita akan bahas di sini adalah sunnah menurut definisinya ulama usul tadi. Ya, menurut istilahnya ulama usul. Yaitu semua yang datang dari Nabi Sallam kecuali Al-Quran. Ini akan kita bahas di sini. Sunnah yang kita bahas kita adalah mengenal semua yang datang dari Nabi Sallam selain dari Al-Quran. Selain dari Al-Quran. Kemudian sebenarnya kita sudah bersama bahwa sunnah terbagi menjadi tiga jenis. Sunnah Nabi Sallam dari semua yang datang dari Nabi kecuali Al-Quran itu terbagi menjadi tiga. Ada sunnah qauliyah, sunnah yang berupa qauliyah misalkan. Kemudian itu ada sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan. Dan kemudian ada sunnah taqririyah, sunnah yang sifatnya persetujuan. Sunnah yang sifatnya persetujuan. Insyaallah taala tiga pokok pembahasan yang akan kita bahas nantinya yaitu sunnah ini, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah, sunnah yang sifatnya persetujuan. Adapun sunnah taqririyah ini kita akan bahas nanti bahwa dia tergabung ke dalam kategori sunnah fi'liyah. Jadi bukan sunnah yang berdiri sendiri, tapi dia disebut ke dalam kategori sunnah fi'liyah. Dan juga kenapa nanti dari ucapan para ulama, ucapan Ibnu Qayyim dan juga selainnya menunjukkan bahwa sunnah fi'liyah ini bukan sunnah yang berdiri sendiri, tapi dia itu kepada sunnah fi'liyah. Jadi sunnah dalam hanya tiga, sunnah qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah, persetujuan. Kemudian masalah berikutnya, nanti kita akan bahas satu-satu sunnah tersebut. Masalah berikutnya adalah hujjah sunnah, bahwa sunnah merupakan hujjah dalil dan argumen yang sah digunakan berdalil dalam syariat. Dari Quran dan Sunnah
yang menerangkan bahwa sunnah Nabi SAW itu merupakan argumen dan hujjah yang pasti dalam beragama. Ada ulama yang dalam Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwa Sunnah semua yang mengenai dalam Quran itu merupakan dalil yang syar'i dan digunakan sebagai argumen dalam Islam. Sebagai nanti kita akan sebutkan dan sebagainya kita akan sebutkan pada poin-poin yang akan datang. Ya, yang dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Imran ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atii'u Allah wa rasulahu, fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin." Katakan wahai Muhammad, atii'u Allah wa rasulahu. Taatlah kepada Allah dan juga kepada Rasul. Fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Jika mereka berpaling yang mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ini dalam surah Al-Imran ayat 22. Perintah pada yang taala untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah. Taat kepada Allah yang Al-Quran, taat kepada Al-Quran dan taat kepada Rasulullah, yang taat dengan semua apa yang datang dari dulu dari Al-Quran. Ini yang kita dalam As-Sunnah. Dan dalam Quran dalam Quran ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahzar alladziina yukhalifuna 'an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya waspada, khawatir, takut orang yang coba-coba menyelisihi perintah Nabi SAW. Falyahzar alladziina yukhalifuna 'an amri, menyelisihi amr perintah beliau. Perhatian ini tidak membedakan antara perintah yang sifatnya wajib maupun perintah yang sifatnya sunnah. Karena di dalam para ulama usul bahwa an-nahyu atau perintah yang sifatnya sunnah, amal-amal yang sunnah itu makmur diperintahkan. Bukan hanya wajib yang diperintahkan, tapi sunnah juga diperintahkan. Makanya kalau kita baca buku-buku usul, buku usul fikih disebutkan dalam definisi sunnah, ada definisi mustahab, adalah apa? Ma'amara syari' amran ghaira jazim, yaitu semua perkara yang diperintahkan oleh syariat tapi perintahnya bukan perintah yang sifatnya pengharusan. Kita membedakan dengan wajib. Kalau wajib, ma'amara syari' amran jaziman, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang sifatnya pengharusan, itu wajib. Kalau sunnah adalah semua yang diperintahkan oleh syariat tapi perintahnya bukan perintah yang sifatnya mengharuskan. Tapi ini yang saya tekankan tadi, bahwa sunnah juga itu adalah amr syar'i, perintah dari syariat. Sementara Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amri." Hendaknya waspada orang yang menyelisihi perintah Nabi, tanpa dibedakan oleh Allah apakah perintahnya perintah yang harus atau perintah yang tidak harus. Makanya di sini kita bisa memahami bagaimana fikirnya para sahabat. Mereka sama sekali tidak pernah membedakan perintah Nabi yang sifatnya apakah ini perintah wajib, atau perintah sunnah, atau perintah sekedar irsyad, sekedar tuntunan baiknya saja bagaimana. Itu beda-beda. Ketika perintah Nabi SAW mereka bedakan. Karena dengan itu juga, walaupun bukan karena sunnah, walaupun sekedar tuntunan adat, kalau namanya perintah ya perintah. Dan berlaku orang-orang hendaknya waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW. Antum tahu fitnah, mereka yang bercinta fitnah atau bercinta dengan siksaan yang penuh. Karena Allah Al-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata dalam riwayat yang dalam hadis yang sahih, "Man syai'in qala Rasulullah SAW illa fa'altu ana." Ini paling mengaku in taraktu syai'an min amrihi an azir. Kata Allah radhiyallahu anhu, tidak ada satupun perkara yang Nabi SAW mengerjakan kecuali saya juga ikut mengerjakannya. Kenapa? Saya khawatir kalau saya meninggalkan satu saja dari perintah Nabi SAW, saya akan tersesat. Dan juga yang kita dari perbuatan dari Allah sirah
kenyataan bagaimana orang-orang yang memiliki perintah Rasulullah SAW, mereka mendapatkan iqab yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang misalnya contoh juru perintah Rasulullah SAW, dulu Nabi SAW di Kudus, kemudian dia keluar dari Islam. Orang itu juga dikatakan oleh kaum muslimin, ini orang yang tidak masuk ke dalam agama Muhammad terus keluar. Berarti begini, berarti begitu. Kan boleh digunakan oleh kaum muslimin untuk memperbuat si kaum muslimin yang lain. Nah, ketika orang yang mati, dia pun dikuburkan oleh kaum muslimin. Di mana masih dikuburkan? Besoknya dia ada dari sana. Mereka pun mengatakan ini perbuatannya teman-temannya Muhammad dikeluarkan lagi. Di lain di dalam dimasukkan dikuburkan, besoknya dia dapat di atas. Dapat di atas. Terus seperti itu sampai mereka pun membiarkannya dari kubur. Ya, bagaimana pun yang sendiri tidak menerima orang-orang yang menyusul dalam Rasulullah. Ini dikatakan tidak seperti apa mayat berlaku. Ini dimenangkan. Dari fakta ini yang harus dijadikan pelajaran daripada kita fikir. Nah, ini juga. Kemudian contoh yang lain. Lihat bagaimana di salah satu perang ketika Nabi Sallam mengabarkan saat kubur Tayyibul Layla, malam ini akan ada angin dibertiupkan pingsan. Kalau kita melakukan kemarin hadis satu selesai. Makanya ada orang yang terpisah. Kendaraan cuma dua. Kalau yang punya kendaraan bisa keluar. Perintah pertama, perintah kedua jangan keluar. Jangan yang keluar. Orang pun malam ini. Ya, kalau kita kan memiliki perintah ini, perintah wajib atau mungkin simpanan dari Nabi ketika keluar karena ada yang perintah jangan keluar. Yang punya hewan ternak tidak terkos yang tidak terbang ke atas, nggak pergi kan jauh. Ini mungkin akan dianggap oleh sebagian orang sebagai perintah irsyadi istilahnya, sekedar perintah tuntunan, bukan perintah wajib. Maka akan menjadi orang-orang tersebut terjadi seperti yang dikatakan berlimpah dengan sangat tingkat. Ada orang yang ada perintah Nabi Sallam di siang harinya dia tidak ingat apa umpamanya dia keluar, malam harinya dia inginkan dia baru keluar untuk menguapkan apa? Kita akan hewannya. Jadi sudah selamat keluarnya sudah dilonggarkan ikatan. Awak dia kalau tidak diikat dengan kuat kendaraannya keluar dari malam-malam. Maka terjadi kata Ahmad Malik dua orang itu diikatkan oleh angin sampai tiba di Gunung Koyi. Jadi di daerah sekitar Yaman. Dan dari Madinah dengan Muhammad ke Yaman hanya gara-gara apa? Memiliki cerita Nabi Sallam yang mungkin lahiriannya apa? Ini perintah irsyad, sekedar tuntunan biasa ini. Nabi baiknya memiliki seperti ini bagusnya. Bukan perintah sholat, bukan perintah ini, perintah biasa. Dan bagaimana ketika mereka memiliki perintah Nabi Sallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan hukumannya langsung kepada mereka. Maka kita memahami ini berlaku bahwa yang namanya perintah Nabi Sallam baik itu perintah yang sifatnya jazim harus dikerjakan maupun perintah yang sifatnya tidak jazim tidak harus dikerjakan yaitu sunnah. Kita wajib untuk mengerjakan dulu karena yang kedua perintah Nabi Sallam walaupun yang diriwayatkan ada yang harus ada yang tidak harus, tapi pada dasarnya wajib dengan sunnah memiliki satu persamaan yang mendasar yaitu keduanya merupakan perintah. Dua-duanya merupakan perintah. Maka Rasulullah SAW jelas Allah mengatakan hendaknya orang-orang yang mengikuti perintah Nabi Sallam mereka yang ditimpa oleh sunnah atau ditimpa dengan perintah yang sangat baik. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan Nabi Allah berfirman, apa-apa yang Rasulullah berikan pada kalian ambillah, dan apa-apa yang dia larang kalian tinggalkanlah. Ini sebenarnya ayat dalam Al-Quran yang merintahkan untuk mengingatkan taat kepada Rasulullah SAW. Dan perlu diketahui bersama bahwa sunnah itu merupakan makhdar Islam atau makhdar hukum dalam Islam yang bersifat independen, berdiri sendiri. Tidak mesti bergandengan dengan Al-Quran dalam menentukan hukum. Tidak seperti ijma' atau qiyas. Ijma' tidak ada ijma' tanpa ada Quran dan Sunnah.
Dari sunnah dia menetapkan hukum dan sifatnya berdiri sendiri. Dalam artian seandainya ada sebuah hukum yang tersebut dalam sunnah, walaupun tidak terdapat dalam Al-Quran, maka itu tetap merupakan hukum. Tetap merupakan hukum. Karena sunnah itu berdiri sendiri selain daripada Al-Quran dalam menetapkan hukum syar'i. Sebagaimana yang insyaallah telah ketahui bersama dan sangat banyak sekali yang tercontoh dalam ajaran Islam yang dalilnya cuma hadis, tidak ada Quran. Kan begitu. Itu menunjukkan bahwa hadis atau sunnah Nabi Sallam itu berdiri sendiri dalam menetapkan hukum tanpa butuh bantuan dari Al-Quran. Baik, ada dari hadis Nabi Sallam di dalam hadis yang besar yang dari Nabi Dawud At-Tirmidzi yang selainnya dalam hadis yang masyhur misalnya dari Sahih Al-Bukhari Nabi Sallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu 'alaiha yatamassaku biha wa abdu 'alaiha bin nawajib." Wahai para pendengar dan ibu pada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin, yakni para sahabat secara umum. Karena termasuk sunnah adalah hanya dikatakan dari sunnah termasuk yang adalah para sahabat. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad rahimahullah di awal risalahnya Ushul Sunnah, kata beliau, "As-sunnah inda athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Muhammad rahimahullah, as-sunnah itu adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnahnya atau akarnya peninggalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan di awal sebelum itu, usul sunnah indah at-tamassuk bima kana alaihi ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usul sunnah, pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh pada apa-apa yang para sahabat Rasulullah berada di atasnya. Jadi berpegang teguh kepada sunnah itu dan sunnah khulafa'ur rasyidin itu tidak ditinggalkan. Karena kemudian berpegang teguh dengannya, wa abdu 'alaiha bin nawajib, dan inilah sunnah tersebut dengan gigi gerah kalian. Kemudian hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu bersabda, "Idza nahaytukum anhu fajtanibuhu." Jika kalian kalian dari suatu jauhilah, wa ma'amantukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan sesuatu yang saya perintahkan kepada kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, ini insyaallah dari tentang masalah ini masyhur, maklum, bila perlu kita mempertanyakan menunjukkan dalil. Ya, karena perkara ini adalah perkara yang saya disepakati oleh kaum muslimin secara umum. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa sunnah itu adalah hujjah, kecuali segelintir kaum dari para sunnah yang mengingkari hujjah sunnah. Itu pengingkaran mereka hanya dengan lisan-lisan mereka. Adapun tatbik, penerapan amal keseharian mereka mendustakan ucapan mereka. Bagaimana cara mereka sholat kalau tidak menerima hadis? Bagaimana cara mereka berwudu dengan benar kalau mereka hanya mengandalkan Al-Quran? Bagaimana cara mereka mengeluarkan zakat aturan-aturannya kalau tidak menggunakan hadis? Jadi itu pengamalan, tapi pengamalan mereka kenyataan kehidupan mereka sendiri mendustakan mazhab mereka, mendustakan ucapan mereka yang terkait dengan pokok kehidupan hadis. Karena ini tadi kelanjutannya dia memiliki seperti orang-orang kafir yang kebanyakan ayat Islam ini yang perlu amankan kalau hanya berdalilkan dengan Al-Quran saja. Karena kebanyakan hukum-hukum syar'i yang perinciannya, tafsirnya itu tersebut dalam hadis, tidak tersebut dalam Al-Quran. Karena dalam surah Al-Baqarah rahimahullah taala berkata, "Ajma'al muslimun ala wujubi ta'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wujubi sunnati." Kaum muslimin semuanya sepakat untuk atau akan wajibnya menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajibnya berhukum kepada sunnah beliau, jadi komitmen kepada sunnah beliau. Dan juga Allah rahimahullah taala berkata, "Saya tidak pernah mendengar dari seorang pun yang dianggap oleh orang sebagai ulama atau dia mengklaim dirinya sendiri sebagai ulama. Saya tidak pernah mendengar seorang pun yang menyelesaikan bahwa kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba' amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lewat beliau ini dan juga untuk berserah diri pada hukum beliau, pada hukum beliau. Dan ini semua adalah perkara masyhur sebagai mukadimah yang kita bisa ketahui berkenaan dengan as-sunnah. Kemudian masalah berikutnya kita akan masuk kepada tartib pembagian as-sunnah. Sebenarnya kita sebutkan tadi bahwa para ulama membagi sunnah menjadi tiga, yaitu sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan, sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan, dan yang ketiga adalah sunnah taqririyah, sunnah yang sifatnya persetujuan. Ya. Adapun sunnah qauliyah definisi adalah ma'udin yang Nabi SAW dengan akwal. Semua yang disampaikan kepada Nabi SAW berupa ucapan. Baik ucapan dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, muamalah, ibadah. Yang mana ucapan dia ini sifatnya adalah sifatnya bayan syar, sifatnya berupa penjelasan terhadap syariat. Penjelasan terhadap syariat. Dikecualikan bagaimana ucapan Nabi SAW yang mana ucapan beliau sifatnya bukan dalam rangka menjelaskan syariat, tapi ucapan beliau bagaimana manusia biasa. Ketika beliau bertanya sesama kepada sahabat yang lain, ya ucapan beliau sebagaimana dalam keadaan beliau sebagai manusia biasa. Terkadang namanya beliau sebagai manusia biasa untuk mengucapkan ucapan-ucapannya sebagaimana lainnya manusia biasa. Tapi yang dimaksudkan itu dengan sunnah qauliyah adalah sabda Nabi SAW yang sabda ini berkenaan dengan penjelasan terhadap syariat. Ini yang disebut ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada hal yang pernah berucap dari hawa nafsu, tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan. Ucapan Nabi yang tidak pernah keluar dari hawa nafsu, yang diucapkan Nabi SAW yang sifatnya bayan syar, penjelasan terhadap syariat. Ya, di sini lagi maksud. Ya, terjadi dari dosa dalam kesalahan kita dan kesalahan mutlak. Ya, ada sebenarnya Nabi sebagai manusia biasa, ucapan Nabi sebagai manusia biasa, ini tidak termasuk dalam kategori sunnah qauliyah yang kita bahas di sini. Karena dia sifatnya bukan dalam rangka untuk menjelaskan syariat. Seperti misalnya ucapan Nabi SAW ketika beliau salah dalam salat, pernah beliau salah dalam bacaan salat, kemudian beliau meminta siapa Abu Jasa atau Abu Bakar untuk menggunakan ucapan beliau setelah salat. Nah setelah salat beliau mengatakan kenapa kamu tidak gunakan tadi salat saya. Kemudian ucapan beliau ketiga adalah ingin melakukan untuk kita diajar dan ada senang supaya beliau berpaling. Beliau berpaling atau beliau berpaling dan seterusnya. Dari ucapan biasa. Ucapan biasa yang ucapan tersebut lahir karena beliau adalah manusia biasa. Beliau adalah manusia biasa. Karena dalam masalah apakah para anbiya atau terus Nabi Muhammad SAW itu berdoa atau tidak? Para ulama berpendapat bahwa Nabi SAW atau para anbiya itu maksum dari dosa besar. Maksum dari dosa besar, tidak ada perbedaan antara. Adapun dalam masalah dosa kecil, ini hanya dalam pendapat di kalangan para ulama. Dan yang dimaksudkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa para nabi itu tidak maksum dari dosa kecil. Tidak maksum dari dosa kecil. Ya? Nah, dari amalan dosa kecil tentunya terhapus dengan amalan baik. Tidak ada tahu sama sekali antara, tidak ada sangkut antara semua dosa Nabi telah diampuni yang terdahulu dan belakangan dengan kemungkinan Nabi berbuat dosa kecil. Kan begitu. Tidak ada sangkut pautnya. Kalau kemungkinan tidak maksum, tapi kalau terjadi otomatis terampuni. Kan begitu.
otomatis terampuni, sehingga tidak ada tarawih sama sekali. Ya. Dan termasuk di dalamnya ucapan Nabi SAW yang beliau ucapkan dalam keadaan zahir ghaib, dugaan besar. Sebagaimana ketika ada dua orang tarawih yang berselisih di hadapan beliau, kemudian beliau mengatakan mungkin salah seorang di antara kalian lebih fasih dalam berbicara dibandingkan saudaranya, sehingga saya memberikan hak saudaranya kepada dirinya. Ketahuilah siapa yang saya berikan kepada dia hak saudaranya, maka sesungguhnya saya hanya memberikan kepadanya potongan dari api neraka. Ya, ketika memfonis untuk memberikan hukum, Nabi tidak memastikan ucapan ini benar. Ya, itu menunjukkan bahwa itu memang layanan fonis atau hukum yang kita ucapkan sebagai manusia biasa yang melihat keluarnya, melihat bukti-bukti yang ada. Belum mengatakan mungkin salah seorang yang terkadang lebih jago dalam berdiri, sehingga saya pun mungkin tertipu dengannya sehingga saya memberikan saudaranya kepada diri. Itu menunjukkan bahwa ada di antara ucapan Nabi SAW yang diucapkan sebagaimana manusia biasa. Sementara yang pertama dalam pembahasan sunnah qauliyah, ada sunnah Nabi SAW atau sabda Nabi SAW yang sifatnya bayan syarat, yaitu sifat yang menjelaskan syariat. Kalau misalkan beliau berbicara berhujjah, dalam rangka menjelaskan syariat, maka ucapan beliau sunnah, ucapan beliau pasti benar, walaupun beliau dalam keadaan marah. Walaupun dia dalam keadaan marah, tetapi itu merupakan kebenaran. Ketika beliau juga menjelaskan syariat. Ya, dan sunnah qauliyah ini sama-sama. Ya, zikir-zikir yang sampai kepada kita dan zikir salat maupun di luar salat ini merupakan sunnah qauliyah seluruhnya. Ya, hadis inna al-amal binniyat, beliau bersabda seperti ini, beliau bersabda seperti itu. Ini semua terkait sunnah qauliyah. Jadi ada dalam sunnah qauliyah tidak ada masalah. Ma'ruf masalah. Kemudian yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang sifatnya perbuatan. Yaitu maksudnya bayan Nabi SAW minal af'al, sesuatu yang diperbuat oleh Nabi SAW berupa perbuatan. Perbuatan Nabi SAW. Seperti misalnya salat, kaifiat salat, kaifiat wudu, sifat salat Nabi misalnya, di mana sifat salat Nabi tersebut dalam beberapa hadis, seperti dalam hadis Abu Hurairah, hadis Wa'il bin Hujr, hadis Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi. Ini beberapa hadis yang menyebutkan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kaifiat manasik haji Nabi SAW yang tersebut dalam hadis Jabir. Jadi kita sifat wudhu Nabi SAW, yang mana sifat wudhu Nabi sayangkan hanya tersebut dalam 3 hadis, tidak ada hadis yang lain, yaitu hadis Utsman bin Affan, hadis Abdullah bin Zaid, kemudian hadis Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga ada kaifiat meminum. Kaifiat meminum tentang cuma datang dari 2 hadis. Hadisnya Aisyah sama hadisnya Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Dan banyak perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini semua masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Yaitu Nabi sallallahu mengerjakan sesuatu yang juga tujuannya menjelaskan syariat. Juga tujuannya adalah menjelaskan syariat. Ini sunnah fi'liyah. Nah, kemudian kembali dalam kategori sunnah fi'liyah adalah sunnah tarkiyah. Kita mulakan membahas sunnah tarkiyah dan masyarakat akan menghubungkan nanti dengan sunnah fi'liyah, karena pembahasan sunnah tarkiyah ini agak sedikit luas. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Kemudian yang ketiga adalah sunnah takruriyah. Sunnah takruriyah. Sunnah takruriyah atau sunnah yang sifatnya adalah keseriuan. Surahnya bentuknya hanya salah seorang sahabat atau lebih, mereka mengamalkan sebuah amalan, dimanakan atau mengamalkan sebuah amalan atau mengucapkan sebuah ucapan
yang diketahui oleh Nabi Sallam, lalu kemudian tidak mengingkarinya. Ini surahnya surat Al-Baqarah. Jadi ada seorang sahabat, walaupun seorang, ada salah seorang sahabat lebih yang mengucapkan sebuah ucapan atau mengamalkan sebuah amalan, ya. Dan itu diketahui oleh Nabi Sallam, tapi beliau tidak mengingkarinya. Itu diketahui oleh Nabi Sallam, namun beliau tidak mengingkarinya. Ya. Ini surah adalah surah Al-Baqarah. Surah yang sebabnya persetujuan. Saya ada terang-terang yang mengucapkan sebuah ucapan. Atau yang mengamalkan sebuah amalan. Kemudian ucapan dan amalan ini diketahui oleh Nabi bahwa ucapan dan amalan itu ada di kalangan sahabat, ada yang mengerjakannya. Apakah yang cara Nabi hadir di situ, beliau tahu langsung? Ataukah ada orang lain yang mengatakan kepada dia, ya Rasulullah, si fulan berbuat seperti ini, sebulan berusaha seperti ini. Ataukah itu merupakan kebiasaan yang tersebar dalam para sahabat secara umum dan secara otomatis pasti diketahui oleh Nabi Sallam. Jadi bila Nabi mengatakan itu, para sahabat melakukan sesuatu di hadapan Nabi karena Nabi tidak ingkari, namun di hadapan Nabi. Intinya Nabi tahu, bagaimanapun caranya dia tahu. Apakah dengan dia langsung atau dikabarkan kepada dia walaupun dia tidak ada di situ, ataukah itu merupakan kebiasaan orang-orang di situ, masyarakat di Madinah misalnya, dan tentunya dia tahu itu merupakan kebiasaan dan dia mengingkarinya. Ini merupakan bentuk dari mana takdirnya. Bentuk pengingkaran pun bentuk tidak mengingkari pun macam-macam. Apakah dia menggantungkan saja? Ya. Apakah dia tersenyum mendengarnya? Dia tersenyum mendengarnya? Atau menyampaikan hal tersebut? Atau menginginkannya? Atau memujinya? Tanpa mengatakan menyetujui perbuatan tersebut, tapi tidak dipujikan. Ini juga terjadi. Apakah yang terpujikan oleh Nabi? Apakah di apa beliau tersenyum atau beliau memuji dan seterusnya? Yang contohnya misalnya sunnah tertentu dalam masalah ini seperti misalnya hadis budak wanita itu dalam hadis ayat Allah di mana Allah ketika Nabi SAW bertanya ayat Allah di mana Allah dia menjawab di sana. Nabi bertanya di mana siapa saja dia menjawab antara kedua. Setelah Nabi mengatakan bebaskan dia itu atau menahannya bebaskan dia karena dia orang yang beriman. Di sini Nabi tidak mengatakan, ya jawaban benar. Nabi tidak menjelaskan, tapi Nabi beliau mengucapkan ucapan yang menunjukkan dia itu dengannya. Yaitu ucapan bebaskan dia karena dia beriman. Ini yang kami maafnya, Ibn Hasan As-Sulami riwayat dengan Muslim. Kemudian mengatakan kebanyakan terjadi yang lain, seperti saya ketika orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Sallam kemudian mengatakan, ya wahai Muhammad, kami mendapat dalam Taurat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan langit dan bumi di atas satu jari. Kemudian pepohonan di atas satu jari. Kemudian air di atas satu jari. Kemudian seluruh makhluk di atas satu jari. Disebutkan seperti 5 jari. Jadi yang itu Nabi Sallam hanya tertawa. Hanya tertawa. Tidak mengatakan. Itu menunjukkan bahwa itu dalam kenyataan orang-orang Yahudi tersebut yang mengatakan dengan Taurat bahwa itu adalah yang benar. Karena ini juga dari Ahlus Sunnah untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala punya 5 jari pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari persetujuan Nabi Sallam terhadap ucapan orang Yahudi tersebut. Dia yang tersenyum, tidak mengatakan dia, tidak mengatakan dia tersenyum, tapi tidak juga mengingkarinya. Menunjukkan dia adalah setuju dengan ucapan orang Yahudi tersebut. Baik. Dan apa namanya kalau lain misalnya dimakannya bok itu kadang-kadang pasir yang Nabi SAW tidak makan. Nabi SAW tidak makan, kemudian para sahabat apa yang memakannya. Sampai Nabi SAW mengatakan bahwa dia tidak makan hanya karena dia biasa makannya. Jadi terhadapnya karena tidak makan di negeri itu hidup.
negeri kaum beliau, yakni Mekah waktu itu. Nah, di mana di meja makan beliau saat itu, walaupun dia tidak makan, tapi kalau kawan makan di meja makan beliau, makan pok, makan sekali makan pagi itu, dan harus tidak tinggal mereka. Maka itu menunjukkan bahwa ini apa beliau menunjukkan kekuatan mereka makan pok. Atau dia membiarkan orang-orang Habasyah bermain berlatih kompak dalam masjid. Beliau membiarkan Hasan bin Thabit melontarkan bayi-bayi syair yang punya bayi-bayi syair yang dididik itu dalam masjid. Beliau membiarkan para sahabat ahli sunnah tidur di dalam masjid tanpa ada pengingkaran. Ini semuanya merupakan sunnah takdiriyah, persetujuan. Boleh tidur dalam masjid, boleh melantunkan syair dalam masjid selama isinya mubah, ya. Boleh memakan abdor dan seterusnya. Itu semua merupakan jalan yang ada dalam sunnah takdiriyah, di mana para sahabat mengerjakan sesuatu dan Nabi mengetahui hal tersebut karena beliau tidak mengingkarinya. Ya. Kenapa sunnah takdiriyah dianggap sebagai sunnah? Kenapa sunnah takdiriyah ini atau persetujuan Nabi itu dianggap sebagai dalil? Dari sudut mana? Dari tujuan mana persetujuan Nabi dalam itu dianggap sebagai dalil? Para ulama menjelaskan bahwa persetujuan Nabi dalam itu dianggap sebagai dalil dalam syariat itu ada dua sisi. Dari dua sisi. Sisi yang pertama bahwa karena pada Nabi khusus untuk Nabi hak beliau itu layak untuk akhir bayan dan waktu saja. Tidak boleh orang Nabi itu mengundurkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Ini apa namanya? Bagaimana? Tidak boleh mengundurkan penjelasan. Seorang Nabi tidak boleh mengundurkan sebuah penjelasan ketika dibutuhkan saat itu. Jadi ketika dibutuhkan saat itu akan diundurkan 1 menit setelahnya. Atau diundurkan 1 jam setelahnya, ini merupakan sikap tidak amanah dalam menyampaikan risalah. Maka Nabi masuk dari perbuatan seperti ini, dan tidak boleh berbuat seperti ini. Dan ketika yang dilakukan diundurkan, maka wajib bagi Nabi untuk menjelaskan saat ini juga tidak boleh diundurkan. Nah, ketika Nabi menjelaskan sebuah perbuatan yang tentu tidak mengomentari sama sekali, tidak mengingatkan, tidak juga mengatakan tidak, itu menunjukkan bahwa amalan tersebut adalah amalan yang mubah. Boleh. Karena sampai Allah dilarang, tidak boleh kalau seorang Nabi mengundurkan kelarangan sampai apa? Sejam berikut mungkin tidak boleh. Ya. Ini alasan yang pertama. Kenapa persetujuan Nabi itu adalah hujjah, adalah dalil? Dikarenakan seorang Nabi tidak boleh mengundurkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Maka ketika dia mengatakan sebuah ucapan atau perbuatan, dan tentu tidak komentari sama sekali menunjukkan bahwa ucapan dan perbuatan itu mubah. Karena dia tidak mungkin tidak boleh bagaimana menunjukkan penjelasannya. Ya, ini hubungannya atau sisi pendalilannya. Kenapa persetujuan Nabi itu merupakan hujjah atau dalil? Karena Nabi tidak boleh menunjukkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dikarenakan itu khusus bagi dia, khusus bagi dia tidak boleh mengingkari kemungkaran, tidak boleh mengingkari kemungkaran karena takut pada manusia, karena takut pada manusia. Ini khusus bagi Nabi. Tidak boleh bagi Nabi mengingkari kemungkaran dikarenakan takut pada manusia. Kalau kita Nabi kan sudah pelajari ada tingkatan-tingkatannya kan. Kalau dia kira-kira berubah kemungkaran, nanti kemungkarannya balik kepada dia menyerang dirinya misalnya atau memudorotkan dirinya. Iya, manusia bisa mencelakakan nyawanya misalnya, maka di sini ada unsur bagi dia untuk tidak mengingkari kemungkaran. Iya, kan sudah ada khawatir tingkatan-tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Terkadang seorang diberikan unsur untuk tidak mengingkari kemungkaran karena khawatir pada nyawanya. Adapun Nabi Sallam tidak seperti itu. Tidak ada alasan bagi Nabi Sallam untuk tidak mengingkari kemungkaran dengan alasan takut dibunuh. Tidak ada. Ini boleh untuk Nabi Sallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan kepada Nabi Sallam sendiri. Dalam surah Al-Maidah ayat 67,
Allah berfirman, "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah yang menjaga kamu wahai Muhammad dari manusia. Ya. Maka Allah yang menjaga, tidak perlu takut dengan orang lain kaum manusia. Nah, itu yang terjadi kemungkaran, maka dia wajib mengingkari takdirnya. Iya. Tidak perlu yang akan membahayakan nyawa beliau atau tidak. Jelas? Apalagi kalau terjadi istilah terjadi dia sampai membahayakan nyawa pun kewajiban menginginkan tidak diurus dari Nabi SAW. Tidak diurus dari Nabi SAW. Jadi dengan umat beliau yang terkadang diurus dari mereka Nabi Munkar dikarenakan bisa membahayakan nyawa mereka. Maka itu ketika ada sebuah perbuatan, sebuah ucapan, dan Nabi tidak mengingkarinya, seandainya itu kemungkaran, pasti Nabi ingkari. Tapi ketika Nabi tidak mengingkari, itu menunjukkan itu adalah amalan yang mubah, dan itu bukan merupakan kemungkaran. Jelas? Ya, ini dulu yang kedua. Kenapa sunnah takririyah itu termasuk dari dalil dan argumen yang sah digunakan berdalil dalam syariat. Kedua hal ini disebutkan oleh Tuhi rahimahullah taala. Kemudian terkait yang berhubungan dengan sunnah takririyah ini, para ulama menjelaskan, di antara Tuhi juga belum mengatakan bahwa sunnah takririyah ini hanya kita menjadi dalil dengan dua syarat. Hanya kita menjadi dalil dengan dua syarat. Yang pertama, beliau mengetahui akan terjadinya ucapan atau perbuatan tersebut. Beliau mengetahui akan terjadinya ucapan atau perbuatan tersebut. Cara mengetahui sekali ya, apakah dia langsung atau dapat pengabaran atau karena itu sudah tersebar. Jadi kalau ada sebuah perbuatan yang kira-kira Nabi tidak tahu kejadian tersebut, ini tidak bisa dikatakan sunnah takririyah. Ya? Misalnya ada perbuatan salah seorang sahabat, perbuatan salah seorang sahabat dia kerjakan sendiri di rumahnya, dengan perbuatan yang dia sendiri yang dikerjakan, bukan merupakan kebiasaan orang-orang di situ, dia kerjakan di rumahnya. Tidak bisa dikatakan ketika Nabi tidak mengingkarinya, maka apa? Itu sunnah takririyah. Itu karena dia perbuatan yang sahabat tersebut. Anda. Karena kita katakan kemungkinan Nabi SAW tahu ketika itu kecil. Karena sahabat ini kerjakan amal tersebut misalnya di rumahnya dengan pekerjaan yang bukan merupakan kebiasaan yang tersebar di situ. Ya, perbuatan sahabat yang sifatnya keduniawi yang biasa. Atau misalnya perbuatan sahabat dalam cara-cara bercocok tanam, yang mungkin Nabi SAW tidak paham bagaimana caranya, kan tidak paham bagaimana caranya. Ada hal yang pertama dari sunnah takririyah, yaitu bahwa ucapan atau perbuatan tersebut harus diketahui oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ucapan atau perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh seorang kafir. Ucapan atau perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh seorang kafir. Jadi harus orang muslim, yang sahabat walaupun satu orang kawan berbuat sesuatu ditahu oleh Nabi tidak diingkari sunnah takririyah. Ketika ada orang kafir berbuat sebuah amalan dan Nabi tidak diingkari, maka itu bukan berarti yang dirinya. Kenapa? Karena pengingkaran Nabi kepada orang kafir secara umum itu perkara yang termasuk, tidak perlu ditingkatkan lagi, ya kan? Artinya semua kebiasaan amalan orang-orang kafir yang dibuat kekafiran mereka itu sudah diingkari oleh Nabi secara umum dalam agama Islam. Sehingga tidak perlu ada pengingkaran yang sifatnya perbuatan. Kan gitu? Ya. Misalnya Abu Bakar berbuat sebuah amalan, Nabi dia tidak ingkari, tidak mengingkari, tidak menunjukkan perbuatan itu apa? Sunnah takririyah. Tidak, karena dia orang kafir, orang musyrik. Ya. Dan pengingkaran Nabi kepada orang musyrik itu sudah ada secara umum, bahwa semua nama yang disyirikkan, kekafiran beserta perbuatan mereka yang munkar sudah diingkari oleh Nabi Islam dengan agama Islam. Sehingga terkadang tidak dibutuhkan ada
Pengingkaran sifatnya perbuatan per perbuatan. Walaupun terkadang juga Nabi mengingkari perbuatan mereka. Iya. Cuma ketika Nabi tidak mengingkarinya, itu tidak menunjukkan sunnah takririyah. Jadi sunnah takririyah itu hanyalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang Muslim. Nabi tahu tapi tidak mengingkari. Misalnya yang kedua, sunnah takririyah dan yang kedua adalah perbuatan atau ucapan tersebut harus dilakukan oleh orang Muslim, bukan orang yang kafir. Ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama dalam kutub usul, seperti yang kita dalam kitab Al-Muswaddah dan juga kitab Al-Qawaid Al-Munir. Dua cara sunnah takririyah, persetujuan Nabi itu bisa dianggap sebagai sunnah takririyah. Dari Allah Taala bersama. Kemudian ini ada poin aksara saya tentang sunnah takririyah. Insyaallah kita akan hubungkan nanti dengan sunnah takririyah. Karena ada kemiripan antara sunnah takririyah dengan sunnah takririyah. Ada kemiripan takririyah Nabi meninggalkan sesuatu. Takririyah itu akan meninggalkan sesuatu yang tidak mengerjakan. Ini ada kemiripan, cuman kita akan terangkan nanti sisi perbedaan antara sunnah takririyah dengan sunnah takririyah. Setelah kita menjelaskan apa itu sunnah takririyah sebenarnya. Allah Taala bersama. Jadi ini penjelasan secara global mengenai sunnah apa pembagian sunnah menjadi tiga: sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Kemudian setelah pada ini pembahasan kita yang kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai sunnah takririyah. Ya. Apa itu sunnah takririyah? Seperti yang kita katakan tadi, bahwa para ulama dalam ucapan mereka, kita akan sebutkan nanti, yang dia tidak mengkategorikan sunnah takririyah ke dalam sunnah yang berdiri sendiri. Dalam pembagian sunnah mereka hanya mengambil sunnah yang tiga: sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Hanya ini sunnah. Ya. Jadi kalau kita temukan ada para ulama yang menambahkan sunnah takririyah, maka ini hanya yang kami payah, sekedar penjelasan saja. Hanya untuk menyendirikan. Ya, disendirikan untuk ditekankan. Ya, disendirikan hanya untuk ditekankan semata-mata. Ya. Jadi bukan cuma saja bagi sendiri. Karena nampak nanti dari ucapan para ulama bahwa mereka mengkategorikan sunnah takririyah ke dalam sunnah fi'liyah. Maksudnya kategori sunnah fi'liyah. Kita akan nanti kenapa mereka mengkategorikan sunnah takririyah ke dalam sunnah fi'liyah. Baik, sekarang kita lanjut. Kita akan melihat apa itu definisi dari asar itu sendiri. Apa definisi dari asar? Bagaimana asarnya meninggalkan? Sunnah takririyah, sunnah yang sifatnya meninggalkan sesuatu. Apa namanya dari asar? Ya. Asar kata para ulama itu bahasa adalah ada mungkin makduri alaihi. Asar perbuatan meninggalkan definisi adalah tidak mengerjakan perbuatan yang mampu dikerjakan. Tidak mengerjakan perbuatan yang mampu dikerjakan. Jadi kalau ada sebuah perbuatan mampu dikerjakan kemudian tidak dikerjakan, maka ini namanya asar, meninggalkan. Dan dikatakan para fulan al-kitaban, fulan meninggalkan perbuatan menulis. Betul, cara menulis ini adalah perbuatan yang mampu dikerjakan, cuma ditinggalkan. Ya, dia dikerjakan, dia tinggalkan. Namanya dikatakan kalau dikatakan saya para fulan al-khalqa, fulan meninggalkan penciptaan. Tidak, karena penciptaan itu tidak mampu dikerjakan oleh manusia. Ya, atau dikatakan fulan meninggalkan terbang. Tidak, terbang itu tidak mampu oleh manusia. Makanya tidak bisa dikatakan
ketika manusia tidak terbang, tidak bisa dikatakan si fulan meninggalkan pekerjaan terbang, tidak bisa. Karena terbang ini adalah perbuatan yang tidak mampu dikerjakan. Ya, jadi seorang dikatakan meninggalkan kalau dia tidak mengerjakan perbuatan yang dia mampu kerjakan. Pada yang dia mampu, kemudian dia tidak mengerjakannya. Itulah definisi dari akar meninggalkan sesuatu. Ya. Kemudian masuk dalam kategori akar ada yang pada sekarang dinamakan akar adalah dia harus meninggalkan sesuatu tersebut disertai dengan al-qasdu, disertai dengan niat dalam maksud. Karena perbuatan meninggalkan tidak mengerjakan sesuatu itu berkenaan dengan hati, ya kan? Hati saja tidak mau mengerjakannya. Sehingga dibutuhkan niat itu al-qasdu. Makanya kita tidak katakan syaratan nabi al-aqil, orang yang tidur meninggalkan makan. Tidak bisa dikatakan seperti itu karena orang yang tidur tidak punya niat saat itu, tidak punya qasd, tidak punya niat. Atau orang yang simpan meninggalkan berbicara misalnya, tidak, karena orang yang simpan ketika itu tidak punya al-qasd, tidak punya maksud. Jadi kemudian yang maksud dengan akar ini adalah meninggalkan sebuah perbuatan yang mampu dikerjakan, yang mampu dikerjakan dalam keadaan sadar, dalam keadaan bermaksud untuk meninggalkannya, dalam keadaan bermaksud untuk meninggalkannya. Ini dimaksud dengan akar meninggalkan. Lagi bahwa amalan meninggalkan sesuatu itu masuk dalam kategori ini, masuk dalam kategori perbuatan. Jadi tidak berbuat atau tidak mengerjakan sesuatu itu masuk dalam kategori ini, termasuk dalam kategori amalan atau perbuatan. Ini nanti kita akan menghubungkan nanti bahwa sunnah tarkiyah itu sebenarnya masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Karena apa? Perbuatan meninggalkan sesuatu itu juga merupakan bentuk perbuatan. Itu juga merupakan bentuk amalan, bentuk perbuatan. Karena perbuatan orang meninggalkan maksiat, perbuatan orang meninggalkan kewajiban itu dijadikan ukuran dalam syariat, artinya diberikan pahala, diberikan sesaan. Makanya yang dimasukkan dalam atau yang diberikan taklif dalam syariat bukan hanya sekedar perbuatan, ada juga hukum syariat yang sifatnya peninggalan, meninggalkan sesuatu. Ya, misalnya membersihkan najis, ya kan? Bersuci dari hadas. Ini kan perbuatan meninggalkan sesuatu. Atau apa? Meninggalkan berzina, meninggalkan minum khamar, meninggalkan dosa-dosa yang lain. Ini semua masuk dalam kategori amalan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang meninggalkan salat, perbuatan meninggalkan salat ini masuk dalam kategori amalan, masuk dalam kategori ini. Jelas? Yang karena dia mendapatkan hukuman. Karena tadi meninggalkan itu, dikatakan secara meninggalkan, kalau dia meninggalkan sesuatu karena sanggup dia kerjakan, dan dia meninggalkan karena apa? Dengan apa ini? Dia sengaja. Kalau ada orang sholat, dia tidak sholat, dia tinggalkan sholat. Dia tidak mengerjakan sholat padahal dia mampu untuk sholat. Dan dia mengerjakan sholat dengan niat sholat, maka itu termasuk dalam kategori amalan. Dia berdosa karenanya. Terkena syarat. Ada orang tidak puasa, kalau dia kan puasa dan dia niat meninggalkan puasa, maka apa? Ini termasuk perbuatan dan dia mendapatkan dosa karenanya. Karena kalau ada orang yang tidak puasa karena tidak mampu pada dasarnya berpuasa, apakah dianggap dia meninggalkan sehingga mendapatkan hukuman? Kita katakan tidak. Dia tidak mendapatkan hukuman karena yang pada dasarnya dia tidak berpuasa.
Ya, apa orang tidak mampu untuk berpuasa. Ya. Dan soalnya, ya, di sini ada yang pendapat dia ada yang mengatakan bayar fidyah, ada yang mengatakan tidak perlu bayar fidyah. Tapi intinya di sini dia tidak dikatakan apa? Dia tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala karena apa tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia meninggalkannya mengapa dosanya tidak mampu. Misalnya orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa. Atau orang yang tidak sholat sampai dia malamnya gara-gara tidur. Betul dia kan bersalah, tapi dia tinggalkan bukan karena niat. Ya, bukan karena niat hanya meninggalkan gara-gara ketiduran. Maka ini pun dia tidak mendapatkan hukuman darinya. Dan dia belum dianggap meninggalkan sholat. Makanya ketika dia bangun, waktunya dimulai saat dia bangun. Tidak dianggap meninggalkan sholat. Karena dia tidak sholat, bukan dikarenakan dia sengaja, tapi karena apa namanya ada uzur dan mengapa dia niatkan. Kita kembali, jadi perbuatan orang meninggalkan sesuatu ini juga dianggap sebagai fi'il. Dianggap sebagai perbuatan. Karena ya sunnah takwiri, sunnah tarkiyah itu masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Karena apa? Perbuatan meninggalkan sesuatu itu masuk dalam kategori perbuatan. Ya, masuk dalam kategori perbuatan. Ya, yang tadi menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan sesuatu itu masuk dalam kategori perbuatan. Ya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, labisa ma kanu yaf'alun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa? Hal itu dikarenakan mereka bermaksiat dan melampaui batas. Bagaimana bentuk maksud mereka? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran. Jadi, perbuatan tidak mengingkari kemungkaran. Apakah sifatnya mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Tidak mengingkari kemungkaran, meninggalkan kemungkaran. Apakah sifatnya mengamalkan sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Meninggalkan. Dia meninggalkan sesuatu, jadi meninggalkan dan meninggalkan. Tapi kata Allah, lebih utamakan dia alun. Sangat jelek apa yang mereka alun, yang mereka perbuat. Menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan sesuatu itu masuk dalam kategori fi'il. Masuk dalam kategori apa? Perbuatan. Maka perbuatan manusia yang dianggap dalam syariat ada dua. Ada perbuatan yang sifatnya mengerjakan sesuatu, ada perbuatan yang sifatnya meninggalkan sesuatu. Yang saya bilang tadi bahwa perbuatan meninggalkan sesuatu itu masuk dalam kategori perbuatan yang berhubungan dengan syariat, mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Ya, sebenarnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sempurna adalah muslim yang kaum muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi tidak mengganggu orang, diam di rumahnya, tidak mengganggu. Perbuatan tidak mengganggu orang ini masuk dalam kategori ini perbuatan. Yang perbuatan dia meninggalkan tidak mengganggu orang, ini masuk dalam kategori perbuatan. Makanya kita dikatakan di dalam Islam bahwa muslim yang baik adalah muslim yang tidak berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu yang mengganggu orang lain. Maka ini menunjukkan bahwa ketika seorang muslim meninggalkan sebuah amalan, kalau dia sanggup mengerjakannya, dia tinggalkan karena niat dengan maksud, maka perbuatan dia meninggalkan ini masuk dalam kategori fi'il, namanya perbuatan. Dan inilah apa jawabannya kenapa para ulama mengkategorikan sunnah tarkiyah ke dalam sunnah fi'liyah, karena yang namanya salah itu masuk dalam kategori fi'il walaupun sifatnya kebalikan. Ya, sifatnya kebalikan. Kalau sunnah fi'liyah itu yang kita pandang dunia ya Nabi mengerjakan sesuatu, tapi tidak, ternyata masuk dalam kategori sunnah fi'liyah adalah Nabi tidak mengerjakan sesuatu dengan cara-cara yang akan disebutkan nanti. Jadi masuk dalam kategori sunnah fi'liyah adalah ketika Nabi tidak mengerjakan sesuatu dengan cara-cara yang akan disebutkan nantinya. Jelas ya? Maka dari ini
kita melihat akan adanya kesamaan antara sunnah takririah dengan sunnah takririah dengan sunnah takririah. Ada persamaan, yaitu sama-sama Nabi tidak berbuat apa-apa. Sunnah takririah Nabi meninggalkan, tidak berbuat apa-apa. Sunnah takririah dengan begitu tadi Nabi juga tidak berbuat apa-apa, meninggalkan. Ya, ini persamaan antara takririah dengan takririah. Ya. Perbedaannya, jelas perbedaannya. Ya. Dan perbedaannya kalau sunnah takririah itu sunnah yang berdiri sendiri, dia masuk dalam pembagian yang 3. Tapi kalau sunnah takririah itu tidak berdiri sendiri, dia mengikut kepada sunnah fi'liyah. Ya, sunnah fi'liyah. Ya. Ini perbedaan yang pertama antara sunnah takririah dengan sunnah takririah. Kalau sunnah takririah sunnah berdiri sendiri, kalau sunnah takririah dia mengikut kepada sunnah fi'liyah. Perbedaan yang kedua, sunnah takririah itu beliau meninggalkan ucapan, beliau meninggalkan ucapan. Jadi perbuatan meninggalkan beliau sifatnya meninggalkan ucapan, itu baru sunnah takririah. Kalau sunnah takririah itu sifatnya beliau meninggalkan perbuatan fi'il. Ya, ada perbuatan yang dikomentari ini sunnah takririah. Kenapa? Karena beliau tidak beliau meninggalkan sesuatu yang sifatnya ucapan. Tapi kalau sunnah takririah beliau meninggalkan sesuatu yang sifatnya perbuatan. Ya kan? Nabi mau mengucapkan sesuatu, tapi Nabi tidak mengucapkannya, namanya sunnah takririah. Ini sudah pendekatan. Nabi mau mengerjakan sesuatu, tapi Nabi tidak jadi mengerjakannya, namanya sunnah takririah. Ini sudah pendekatan. Jadi kalau sunnah takririah yang ditinggalkan adalah fi'il perbuatan. Tapi kalau sunnah takririah yang ditinggalkan adalah qaul ucapan. Dia kan mendiamkan perbuatan tersebut, mendiamkan perbuatan sahabat tersebut. Jadi kalau sunnah takririah hubungannya dengan ucapan, kalau sunnah takririah hubungannya dengan perbuatan. Ini perbedaannya yang dua. Kenapa perbedaan yang lain disebut oleh para ulama? Cuma terasa 2 perbedaan ini sudah cukup, insyaallah taala. Baik. Kemudian sebelum kita masuk kepada definisi sunnah takririah, kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk-bentuk taraf dari Nabi SAW. Dan ketika Nabi meninggalkan sesuatu itu tidak selamanya sunnah takririah, tidak selamanya merupakan sunnah takririah. Para ulama menyebutkan bahwa perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu itu ada 4 jenis. Ya. Perbuatan Nabi sifatkan atau peninggalan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ada 4 jenis. Yang pertama ada al-farqul jili, al-farqul al-jili, yaitu beliau meninggalkan sesuatu karena faktor jilinya, faktor ada kebiasaan. Sebagai manusia biasa, sebagai manusia biasa. Ya. Jadi beliau meninggalkan sesuatu dalam konteks beliau sebagai manusia biasa, beliau tidak tahan sesuatu tersebut dan meninggalkan. Ini namanya al-farqul al-jili. Contoh misalnya Nabi tidak makan di Jawa, tidak makan apa? Kan dalam pasir tadi, ngobrol. Nabi tidak makan apa? Kan dalam pasir. Di sini tidak boleh kita katakan termasuk sunnah takririah, tidak makan bok. Tidak boleh kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena di sini Nabi meninggalkan makan bok bukan karena faktor lain, tapi karena faktor dia sebagai manusia dan dia tidak senang makan makanan tersebut. Jadi ada sesuatu yang memakannya. Makanya makan Nabi tadi kita katakan tidak makan bok itu dapat pahala karena mengikuti sunnah Nabi. Ya, kalau itu beliau meninggalkan makan bok itu dikarenakan faktor kemanusiaan, faktor manusia biasa. Bukan ini yang termasuk dengan sunnah takririah. Ya, bukan ini termasuk dengan sunnah takririah. Ya, termasuk di dalamnya beliau meninggalkan sesuatu karena lupa.
Ya, beliau mengingatkan sesuatu karena lupa. Seperti bila kita kekurangan 2 rakaat itu, pada salah satu salat maghrib atau isya, ketinggalan lupa 2 rakaat, beliau langsung salam. Di sini beliau mengingatkan 2 rakaat. Apa bedanya perbuatan meninggalkan 2 rakaat di sunnah tarbiyah? Tidak. Kenapa? Karena beliau meninggalkan 2 rakaat di sini dalam konteks beliau sebagai manusia biasa, lupa. Ya. Bukan ini memang dalam sunnah tarbiyah. Ya kan? Bukan ini memang dalam sunnah tarbiyah. Ini cuma jadi yang pertama. Ya. Apa bentuk peninggalan yang pertama yaitu beliau meninggalkan sesuatu dalam konteks beliau sebagai manusia biasa. Bukan ini yang kita maksud dengan sunnah tarbiyah. Jadi yang kedua, yaitu beliau meninggalkan sesuatu dan itu khusus berlaku untuk beliau. Khusus berlaku untuk beliau. Misalnya tersebut dalam hadis Bukhari Muslim bahwa beliau tidak makan bawang. Beliau tidak makan bawang. Dikarenakan para nabi itu senantiasa menerima wahyu dari Allah, dari para malaikat, dan para malaikat tidak senang dengan bau bawang. Bagaimana yang maruf dalam hadis yang sahih. Karena Nabi Sallam tidak makan bawang sama sekali. Dikarenakan bahwa itu mengganggu malaikat yang membawa wahyu tersebut. Nah, maka ini tidak bisa dikatakan tidak makan bawang itu sunnah. Tidak makan bawang itu sunnah, sunnah tarbiyah. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena di sini beliau meninggalkan sesuatu. Ya, perbuatan beliau meninggalkan di sini ada sifatnya khususnya untuk beliau. Karena beliau sering datang malaikat. Ya, membawa wahyu kepada beliau. Ya. Kalau tidak, lebih sering datang setan daripada datang malaikat. Begitu. Ya. Nabi sering datang malaikat untuk beliau. Tidak boleh makan sehingga beliau tidak makan bawang. Maka tidak boleh dikatakan tidak makan bawang itu sunnah. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya, karena ini meninggalkan sesuatu yang sifatnya khususnya untuk beliau. Ini pun bukan kata yang kita maksud di sini. Jadi yang ketiga, beliau meninggalkan sesuatu karena ada masalah. Karena ada masalah. Ya. Beliau memutuskan sebuah masalah sehingga beliau pun meninggalkan sesuatu. Contohnya beliau meninggalkan sholat tarawih berjamaah jika bermalam berturut-turut di bulan Ramadan. Beliau tinggalkan. Ya. Kenapa dia tinggalkan? Karena ada masalah. Beliau khawatir akan turun kewajiban dari Allah mewajibkan sholat tarawih tersebut, sholat tarawih tersebut. Ada masalah yang beliau memutuskan. Ya. Atau kalau misalnya beliau tidak membunuh orang-orang munafik, padahal dia tahu orang-orang di sana orang munafik. Dia tahu dia tidak membunuhnya. Padahal yang Allah perintah, sudah perintah, cuma Nabi tidak membunuh karena takut mudarat. Nanti dikhawatirkan dikatakan Nabi membunuh teman-temannya sendiri. Kan orangnya tidak tahu ini munafik atau bukan, cuma Nabi yang tahu. Nabi tahu itu munafik dan dia tidak membunuhnya dikarenakan untuk menjaga maslahat persatuan dalam kaum muslimin. Tidak membuat orang lain dari Islam. Maka ini tidak bisa kita katakan termasuk sunnah adalah meninggalkan jihad kepada orang munafik. Tidak. Karena itu beliau meninggalkan sesuatu karena ada masalah. Bukan dikarenakan itu asal syariatnya seperti itu, bukan. Oleh karena itu dikatakan termasuk sunnah tarbiyah adalah kita tidak sholat tarawih jamaah. Jangan. Karena Nabi meninggalkannya. Kita katakan di sini Nabi meninggalkannya karena ada masalah. Ya. Dan bukan ini sunnah tarbiyah yang kita maksud itu yang ketiga ini, bukan yang kita maksud. Jadi ketika Nabi meninggalkan sesuatu karena ada masalah, ada karena yang menghindari mudarat, itu bukan sunnah tarbiyah yang kita maksud di sini. Ya. Bahkan itu termasuk dalam kategori sunnah yang baku tetap sunnah fi'liyah atau qauliyah atau yang semacam tetap merupakan sunnah. Ya. Tapi bukan sunnah tarbiyah. Kemudian yang paling yang keempat dari yang kita maksud dengan sunnah tarbiyah dalam pembahasan kita, yaitu perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu yang sifatnya at-tashri'i, sifatnya penjelasan terhadap syariat. Ya. At-tarkul bayani atau at-tarkul tashri'i, perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu dalam rangka menjelaskan syariat. Jadi ketika ini menjelaskan syariat, dia meninggalkan sesuatu, nah inilah yang dimaksud dengan sunnah tarbiyah. Bukan itu yang pertama tadi.
Contoh, ada calon tidak iqamah ketika ada sholat Id. Biasanya kita kan, sholat Id ada iqamah di sholat 5 waktu. Ketika kita sholat Id, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Gunanya ada untuk menjelaskan bahwa iqamah tidak ada di situ. Nah, ini yang harus dalam kategori ada sunnah dan tarbiyah. Belajar memang dalam kategori sunnah tarbiyah. Baik. Kemudian keempat jenis perbuatan Nabi dalam meninggalkan sesuatu, dan kita paham bahwa yang masuk dengan sunnah tarbiyah adalah sunnah peninggalan Nabi jenis yang terakhir, yaitu Nabi meninggalkan sesuatu dalam rangka menjelaskan syariat. Maka di sini kita bisa menyimpulkan, atau kita termasuk menyebutkan definisi dari sunnah tarbiyah. Kita termasuk menyebutkan kesimpulannya saja, kesimpulan definisi. Karena waktu yang sudah terbatas. Ya, definisi dari sunnah tarbiyah kata para ulama yaitu Rasulullah SAW bahwa perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu. Perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu. Rasulullah SAW ma'wudhuhi muqtadhihi, padahal ada faktor-faktor yang mengharuskan perbuatan itu ada. Ada faktor-faktor yang mengharuskan perbuatan itu ada dan Nabi tinggalkan. Bayaran besar tujuannya untuk menjelaskan kepada bayaran umat, tujuannya untuk menjelaskan syariat kepada umat beliau. Apapun begini, jadi perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu, padahal ada faktor yang mendukung agar sesuatu itu ada sesuatu Nabi tinggalkan. Dan tujuannya untuk menjelaskan syariat kepada umat beliau. Tujuannya untuk menjelaskan syariat kepada umat beliau. Baik. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa sunnah tarbiyah itu berfokus pada 4 perkara. Berfokus pada 4 perkara. Hal terpenuhi yang 4 ini baru bisa dianggap sunnah tarbiyah. Yang pertama, bahwa sunnah tarbiyah itu adalah sunnah yang Nabi sanggup kerjakan. Yang Nabi sanggup kerjakan. Nabi sanggup kerjakan. Berkata dari kita bahwa dinamakan seorang meninggalkan kalau dia meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya dia sanggup dia kerjakan. Kalau pada dasarnya dia tidak sanggup kerjakan, namun dia tinggalkan, tidak bisa dikatakan dia meninggalkan sesuatu tersebut. Jadi sunnah tarbiyah, dalam sunnah tarbiyah, kalau sesuatu yang ditinggalkan tersebut, Nabi sanggup mengerjakannya. Nabi sanggup terus Nabi tinggalkan. Dihubungkan sama sunnah tarbiyah adalah perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu karena pada dasarnya Nabi tidak sanggup mengerjakannya. Ini bukan terkait sunnah tarbiyah. Bukan terkait sunnah tarbiyah ketika Nabi meninggalkan sesuatu dikarenakan Nabi pada dasarnya tidak bisa mengerjakannya. Dengan contoh yang kita ingat seperti masuk WC. Masuk WC. Nabi dalam bilangan masuk WC. Ya Abu Bakar wala Umar. Kata kita rahimahullah. Tapi kalau sekali-kali ada orang yang mengatakan tidak masuk WC itu sunnah, dikarenakan Nabi tidak pernah masuk ke dalam WC. Sama ada kamar mandi WC dan semacamnya. Kenapa? Nabi tidak pernah masuk WC karena memang apa? Tidak bisa mengerjakannya. Dalam arti itu kita ada dalam zaman tersebut belum ada dikenal di Madinah dan sekitarnya ada namanya hammam. Hammam ini pembentukan dan pembuatan WC kamar mandi ini itu baru masuk ke dalam masyarakat kaum muslimin secara dunia futuhat. Kehalusan negara-negara kafir, mereka pun mendapati ada ruangan, ada kamar khusus untuk buang air di negara-negara kafir tersebut. Barulah belakangan berkembang juga di negara-negara muslim membuat pemahaman seperti itu. Tapi di zaman Nabi SAW tersebut tidak ada. Maka Nabi katakan bahwa perbuatan Nabi meninggalkan hammam itu adalah sunnah tarbiyah. Sehingga orang mendapatkan pahala kalau dia masuk WC. Enggak.
Kan gitu. Kenapa? Karena kalau kadang-kadang meninggalkannya, memang pada saat tidak mampu. Tidak mampu itu kadang-kadang memang tidak ada di zaman Nabi seperti itu. Ya, ya. Atau perbuatan lain meninggalkan mempelajari ilmu-ilmu duniawi misalnya. Ya. Ilmu kadang-kadang ilmu apa fisika, ilmu kimia misalnya, ilmu apa yang ilmu kontemporer, nanti tidak pelajari ilmu tersebut. Karena yang dia ada, itu bukan termasuk sunnah tarbiyah. Bukan termasuk sunnah tarbiyah. Jadi sunnah tarbiyah yang pertama yaitu perbuatan yang ditinggalkan, itu yang pada dasarnya Nabi sambut. Terus Nabi tinggalkan. Nabi tinggalkan. Ada perbuatan yang tak yang Nabi tinggalkan, tetapi beliau tinggalkan. Ini bukan namanya sunnah tarbiyah. Baik. Kemudian syarat yang kedua, bahwa sunnah tarbiyah itu sifatnya adalah meninggalkan perbuatan, bukan meninggalkan ucapan. Bukan meninggalkan hanya ucapan, tapi beliau meninggalkan sebuah perbuatan. Karena kalau meninggalkan ucapan itu berarti sunnah takrihiyah, yang disebutkan di balik tadi. Perbedaan antara sunnah takrihiyah dan sunnah takrihiyah. Kalau sunnah takrihiyah meninggalkan perbuatan, kalau sunnah takrihiyah meninggalkan ucapan. Oke. Yang ketiga, syarat yang kedua dari sunnah takrihiyah, yaitu Nabi meninggalkan perbuatan tersebut padahal ada faktor yang mendukung untuk terwujudnya amalan tersebut, tapi Nabi tinggalkan. Ada faktor yang mendukung terjadinya amalan tersebut, atau ada sesuatu yang mengharuskan terjadinya amalan tersebut, tapi Nabi tetap tidak kerjakan, sengaja meninggalkan. Ya. Nah, ini kategori ini semuanya tiga jenis yang ketiga yang disebut tadi ada empat ya. Tiga yang pertama keluar dengan persyaratan ini, yaitu apa? Yang kedua ini, apa beliau meninggalkan sesuatu padahal ada sebab atau faktor yang mendukung terjadinya sesuatu tersebut, tapi beliau tetap meninggalkannya. Contohnya misalnya, apa namanya, beliau tidak memerangi orang yang beliau meninggalkan tidak memerangi orang yang membayar zakat. Kenapa beliau tidak meninggalkan? Kenapa beliau tidak memerangi orang yang tidak membayar zakat? Dikarenakan kejadian itu seperti itu tidak pernah terjadi dalam beliau. Tidak ada sebab-sebab yang untuk memerangi seperti itu. Sebab itu baru muncul zaman Abu Bakar ketika generasi pertama yang menyerah membayar zakat. Zaman Nabi tidak pernah terjadi seperti itu. Makanya tidak pernah terjadi peperangan terhadap orang yang tidak bayar zakat karena tidak ada sebabnya. Ketika ada sebab yang muncul di apa namanya di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, maka ini pun Abu Bakar pun tidak mengerjakan perang memerangi orang yang tidak membayar zakat tersebut. Di sini tidak memperhatikan orang yang membayar zakat, orang yang tidak membayar zakat itu tidak bisa dikatakan sunnah tarbiyah. Nanti dikatakan sunnah tarbiyah. Misalnya kalau ada kelompok orang sebuah negeri, sebuah provinsi misalnya, sekarang tidak bayar zakat, terus pemerintah tidak memerangi, tidak bisa dikatakan ini perbuatan yang bisa dibenarkan. Ini perbuatan yang salah. Tidak boleh dikatakan bukan karena tidak pernah memerangi orang yang tidak membayar zakat. Itu kan sunnah tarbiyah kalau gitu. Kalau begitu kita tidak perlu juga memerangi orang yang tidak membayar zakat. Coba katakan bukan sunnah tarbiyah, bukan sunnah tarbiyah seperti itu. Sunnah tarbiyah itu adalah tinggalkan padahal ada faktor, ada sebab yang mengharuskan perbuatan ini terjadi, tapi ada tinggalkan. Adapun tidak memerangi orang yang tidak membayar zakat, ini bukan sunnah tarbiyah. Kenapa? Karena memang Nabi tidak mengerjakannya, Nabi tidak mengerjakan hal tersebut karena memang faktornya tidak ada di zaman Nabi. Sebab tidak ada di zaman Nabi, hanya meninggalkan. Maka bagaimana dikatakan meninggalkan jihad kepada meninggalkan memerangi orang yang tidak bayar zakat tidak bisa dikatakan sebagai apa sunnah tarbiyah, dikarenakan memang sebabnya di zaman Nabi tidak ada. Nah, yang diketahui bahwa perbuatan tersebut atau sunnah tarbiyah tersebut, perbuatan meninggalkan tersebut dikerjakan
fungsinya untuk menjelaskan syariat. Fungsinya untuk menjelaskan syariat. Ini perkara yang keempat dari sunnah tarbiyah. Ya. Dan apa namanya? Dengan mengatakan yang keempat ini mengecualikan 3 jenis keimbangan dari Nabi Sallam yang disebutkan tadi yang terbagi di 4. Ya, dengan perkara yang keempat ini mengecualikan 3 sebelumnya. Ya, Allah Taala bersama. Keberapa kan? Sudah masuk kan? Baik. Misalnya harus begitu. Misalnya harus pasien. Iya. Lanjut kita. Iya. Saya kena sedikit terus. Ingat sedikit lagi. Karena belum masuk ke dalam. Ya, masalah satu poin bisa kita bahas tentang sunnah tarbiyah. Ya, kita jawabkan demikian. Syarat terlanjut hadis luar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.